Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Baik, di sini ada yang sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas ready, tolong disiapkan. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks hikayat ya anak-anak. Ada yang sudah tahu atau belum teks hikayat itu apa? Jadi teks hikayat itu adalah warisan sastra lama Nusantara. Dan sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita baca dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah murid dapat menyimak hikayat yang dibacakan oleh orang lain untuk mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan serta memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat untuk mengaitkannya dengan penalaran kritis, kreativitas, komunikasi, kemandirian, dan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pengertian hikayat. Pengertian teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa naratif yang berisi kisah tentang kehebatan tokoh, biasanya disertai unsur keajaiban dan kemustahilan. Selain itu, hikayat juga berfungsi untuk menghibur sekaligus menyampaikan nilai moral, agama, dan budaya pada masa lampau. Contoh hikayat, ada hikayat Hang Tuah, hikayat Bayan Budiman, dan juga hikayat Raja-Raja Pasai. Selanjutnya, di sini pengertian hikayat kalian sudah mengerti anak-anak? Sudah. Baik, kita lanjut ya. Jenis-jenis hikayat. Jenis-jenis hikayat ada dua. Yang satu adalah jenis hikayat berdasarkan isi cerita, yang kedua jenis hikayat berdasarkan asalnya. Jenis hikayat berdasarkan isi cerita. Berdasarkan isi atau tema cerita yang dikandung, hikayat dapat dibedakan menjadi hikayat sejarah, hikayat keagamaan, hikayat percintaan. Masing-masing jenis memiliki ciri, tujuan, dan fungsi yang berbeda. Yang pertama, hikayat sejarah. Hikayat sejarah adalah hikayat yang menceritakan tokoh, peristiwa, atau asal-usul kerajaan yang dianggap penting dalam sejarah suatu bangsa atau daerah. Meskipun mengandung unsur sejarah, hikayat ini sering dipadukan dengan unsur mitos atau legenda. Yang kedua, hikayat keagamaan. Hikayat keagamaan adalah hikayat yang berisi tentang ajaran moral dan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam yang disampaikan melalui cerita tokoh teladan. Yang ketiga ada hikayat percintaan. Hikayat percintaan adalah hikayat yang mengisahkan hubungan cinta antara tokoh, biasanya disertai dengan rintangan dan cobaan hidup. Di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kita lanjut. Untuk jenis hikayat yang kedua, jenis hikayat berdasarkan asalnya. Berdasarkan asal usulnya dan latar budaya yang memengaruhi, hikayat dibedakan menjadi hikayat Melayu asli dan hikayat yang mendapat pengaruh bangsa asing. Pengelompokan ini menunjukkan bagaimana perkembangan sastra Melayu dipengaruhi oleh sejarah, agama, dan interaksi budaya dengan bangsa lain. Yang pertama ada hikayat Melayu asli. Hikayat Melayu asli adalah hikayat yang berasal dari tradisi masyarakat Melayu sendiri dan berkembang sebelum atau tanpa pengaruh kuat dari kebudayaan luar.
Cerita-cerita ini biasanya diwariskan secara lisan sebelum ditulis. Yang kedua ada hikayat pengaruh bangsa asing seperti India, Arab, dan juga Persia. Hikayat pengaruh bangsa asing adalah hikayat yang lahir akibat masuknya unsur kebudayaan luar ke wilayah Melayu, terutama wilayah perdagangan, penyebaran agama, dan hubungan politik. Pengaruh ini kemudian disesuaikan dengan budaya dan bahasa Melayu. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Kita lanjut ya, kita lanjut ke materi ciri-ciri teks hikayat. Selain ada unsur-unsurnya, teks hikayat juga memiliki ciri-ciri teks hikayat tersebut. Yang antara lain yang pertama menggunakan bahasa Melayu klasik dengan kata-kata kuno seperti alkisah, syahdan, patik, dan titah. Ini seperti bahasa lama. Yang kedua, menceritakan tokoh luar biasa yang digambarkan hebat, sakti, dan juga bermoral mulia. Yang ketiga, mengandung unsur ajaib atau supranatural seperti kesaktian dan peristiwa luar biasa. Yang keempat, ada memuat amanat atau nilai moral sebagai pelajaran hidup bagi pembaca. Yang kelima, bersifat anonim karena pengarangnya tidak diketahui dan diwariskan secara turun-temurun. Bersifat anonim artinya tidak diketahui karena tidak dijelaskan secara gamblang. Selanjutnya yang keenam ada berlatar masa lampau dan tempat yang jauh seperti kerajaan atau negeri seberang. Selanjutnya, selain ciri-ciri, dalam hikayat juga terdapat unsur intrinsiknya. Dalam hikayat, unsur intrinsik hikayat ada 7. Yang pertama, tema. Kedua, tokoh. Ketiga, alur. Keempat, latar. Kelima, amanat. Keenam, sudut pandang. Serta yang ketujuh, gaya bahasa. Tema atau gagasan pokok cerita adalah ide utama atau pokok pikiran yang mendasari seluruh cerita. Tema menjadi landasan dalam pengembangan alur, tokoh, dan peristiwa dalam cerita. Sampai sini paham? Paham, Bu. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan atau pelaku serta watak tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan sifat atau watak tokoh tersebut. Yang ketiga adalah alur. Alur merupakan urutan peristiwa seperti alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara runtut dan saling berkaitan. Serta yang keempat ada latar. Latar ada 3. Yang pertama latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana. Latar adalah keterangan yang menjelaskan kapan, di mana, dan dalam suasana bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Seperti kapan hal itu terjadi, di mana hal itu terjadi, dan bagaimana suasana saat hal itu terjadi, seperti itu. Selanjutnya yang kelima ada amanat. Amanat atau pesan moral atau nilai kehidupan. Amanat adalah pesan atau pelajaran hidup yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita kepada pembaca. Minum. Selanjutnya yang keenam ada sudut pandang atau cara pengarang menceritakan kisah. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita kepada pembaca
Dan selanjutnya yang ketujuh atau terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang menyampaikan cerita. Gaya bahasa adalah cara khas pengarang dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan cerita agar menarik dan bermakna saat dibaca oleh pembaca. Sampai sini paham? Paham, Bu. Selanjutnya ada unsur, selain tadi ada unsur intrinsik, sekarang ada unsur ekstrinsik hikayat. Unsur ekstrinsik hikayat ada 3. Yang pertama latar belakang sosial budaya masyarakat. Yang kedua kondisi sejarah pada masa penulisan. Dan juga yang ketiga adalah nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, latar belakang sosial budaya masyarakat. Latar belakang sosial budaya masyarakat adalah kondisi kehidupan masyarakat, tempat karya sastra itu lahir dan juga berkembang. Hikayat sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, kebiasaan, sistem sosial, serta cara pandang masyarakat pada masa itu atau pada masa hikayat itu lahir. Yang kedua ada kondisi sejarah pada masa penulisan. Kondisi sejarah pada masa penulisan berhubungan dengan peristiwa sejarah, keadaan politik, dan perkembangan agama yang mempengaruhi isi hikayat. Yang ketiga